Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita, memberi rahmat kepada kita, memberi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu tafaqquh fid din, thalabul ilmi. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, berharap kita bisa memaksimalkan Ramadan ini, berharap kita bisa menggunakan kesempatan ibadah bulan suci yang penuh rahmat ini, penuh berkah ini, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat predikat muttaqin ketika selesai Ramadan nanti. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap kita bisa mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman terhadap Al-Qur'an, maka ada tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan. Bahkan pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ini. Makanya dengan kita beriman dengan Al-Quran, dengan kita beriman kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang wajib kita lakukan ketika kita menyatakan keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-unsu bihi. Ketika kita menyatakan iman kepada Al-Quran, maka kewajiban yang pertama, tuntutan atas keimanan kita itu adalah dekat dengan Al-Quran. Ya, dekat dengan Al-Quran ini dengan cara at-ta'allum wa ta'lim. Kita belajar dan mengajarkannya. Setiap hari Al-Quran diturunkan di malaikat Jibril pada Rasulullah, dan sampai sekarang alhamdulillah masih murni. Ada beberapa orang, banyak orang yang ingin merubah Al-Quran, tapi mereka nggak sanggup. Karena apa? Karena ada yang belajar dan mengajarkannya. Bahkan sanad pun masih sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sering kita dengar atau sering kita hafal atau bahkan kita hafal semuanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan inilah cara kita untuk dekat dengan Al-Qur'an. Jangan sampai kita cuma beli Al-Qur'an, ini ada mushaf al-tahfidz. Kalau cuma beli aja, habis itu kita tumpuk di lemari kita, tiap hari kita bersihkan debunya, tapi tanpa kita baca, nggak ada guna kita punya Al-Quran. Atau bahkan ketika kecil, kita masih anak-anak dulu belajar abatasa, setelah dewasa, setelah bisa baca Al-Quran, apakah kita tinggalkan begitu saja? Tidak. Makanya yang pertama adalah at-ta'allum wa ta'lim, kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Melalui apa? Yang pertama tilawatan, yang kedua fahman, yang ketiga tatbiqan, yang keempat hifdzan. Tilawatan, ketika kita sudah beriman dengan Al-Quran, kewajiban kita adalah membacanya. Tidak hanya membeli mushaf, habis itu kita tinggalkan, kita tumpuk di lemari kita tumpuk di meja kita, di kumpulan buku-buku kita, tidak. Tapi tilawatan kita harus membacanya. Setiap hari, setiap saat, lebih-lebih bulan Ramadan ini,
sebisa mungkin kita usahakan minimal 1 juz, minimal. Kalau bisa 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya lebih baik gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik itu sirran wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu menginginkan tijaratan, perniagaan lan tabur yang tidak akan rugi. Setiap hari kita baca Al-Quran, disitulah kita berniaga yang tidak akan rugi. Kenapa? 1 huruf 10 kebaikan. Al-Quran ada berapa huruf? Ada beribu-ribu huruf. Maka disitulah perniagaan yang tidak akan rugi di situ. Ditambah juga mendirikan sholat, ditambah juga kita menginfakkan sebagian harta yang Allah rizkan kepada kita. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tilawatan, kemudian yang kedua fahman, kita memahami Al-Quran. Baca Al-Quran bagus, akan tetapi kalau ditambah terjemahnya, tambah lebih luar biasa lagi, tambah bagus lagi, tambah top lagi. Jadi tidak hanya baca Al-Quran, habis itu tidak merasuk di hati kita, tidak merasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tidak memahami isi Al-Quran. Kalau kita paham isi Al-Quran, kita memahami, kita baca terjemahnya, ini maksudnya apa, ini tafsirnya apa, kita akan, yang kita baca akan merasuk pada hati kita, kemudian akan terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya tatbikon. Setelah kita memahami, nggak mungkin kita nggak paham, kita akan melaksanakan isi Al-Quran yang nggak mungkin. Paling ya baca tadi itu. Tapi kalau kita paham, maka tatbikon, pengamalan Al-Quran ini bisa kita dapatkan dan bisa kita realisasikan. Nah, pengamalan ini sebisa mungkin kita lakukan. Semaksimal mungkin. Dengan apa? Dengan cara memahami isi Al-Quran tadi itu. Nah, ketika sudah mengamalkan Al-Quran, yang berikutnya adalah hifdzon. Kita harus menghafalkan Al-Quran. Agar apa? Ya, taklim dan ta'allum tadi itu bisa kita laksanakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah dipilih Allah untuk mewarisi Al-Quran ini, maka mau tidak mau kita harus mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Kita belajar, tugas berikutnya adalah kita mengajarkan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada orang yang kami pilih. Kita sudah dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bisa membaca Al-Quran, dengan kita bisa membaca terjemahnya, dengan kita bisa membaca tafsirnya. Kita sudah dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas berikutnya adalah, ya tadi itu. Kita mengajarkan, kemudian kita amalkan, kemudian ya menghafal itu. Akan tetapi faminhum zalimun li nafsi, sebagian mereka ketika sudah bisa baca Al-Quran, Al-Quran ditinggalkan begitu saja. Faminhum muqtasid, ada juga yang kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak lah itu. Ada juga yang terakhir, yaitu sabiqun bil khairati biiznillah. Ada yang dikasih Al-Quran, ini enggak cuma Al-Quran, cuma semuanya amal baik. Zalimun li nafsi, ada yang dia dikasih Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian ada yang muqtasid, itu tengah-tengahnya, tengah-tengah, kadang baik, kadang nggak baik lah.
Nah, kita dalam konteks Al-Quran. Ketika punya Al-Quran, kita harus membacanya. Ada yang tengah-tengah, kadang baca, kadang enggak, semaunya, sesempatnya, ya lagi pengen baca, lagi enggak, ya ogah gitu. Tapi ada, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Akan tetapi ada orang yang sabiqun, bersegera melaksanakan kebaikan. Ketika dikasih kebaikan Al-Quran, dia bersegera membacanya. Setiap saat dia baca, setiap waktu dia baca. Bahkan sekarang HP kita ini ada aplikasinya masing-masing. Nah, itu yang kita buka. Tapi jangan ketika ada kelunting, nah pindah. Nah, itu yang nggak baik. Kadang kita serius baca Al-Quran nih, habis sholat, habis jamaah kita baca Al-Quran melalui HP. Tapi ketika ada bunyi lagi kelunting, nah kita geser itu yang nggak baik. Kita selesaikan dulu tugas kita baca Al-Quran. Ketika selesai baca Al-Quran, selesai setengah juz, seperempat, setengah juz, 1 juz, baru kita pindah ke channel yang lainnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap sabiqun bil khairat, tapi tentunya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kewajiban kita terhadap Al-Qur'an adalah tarbiyatun nafsi bihi. Kita bisa mendidik jiwa kita, mendidik diri kita ini dengan Al-Qur'an. Nah, dengan cara apa? Ya dengan memahami tadi itu. Dengan kita mengetahui tafsirnya, dengan kita faham isinya, itu kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya at-taslimu li ahkamihi, kita berserah diri atas hukum yang Allah berikan. Yang ada di Al-Qur'an ngasih hukum A, kita lakukan A. Larangan A, kita tinggalkan A. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas, tidak cocok, tidak pantas mukmin dan mukminah ketika Allah sudah memutuskan suatu hukum, ketika Rasulullah memutuskan suatu hukum, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memilih, wah ini nggak cocok sama saya, ini nggak cocok sama kehidupan, ini nggak cocok sama zaman modern saat ini. Kita nggak boleh memilih seperti itu. Apapun yang Allah berikan, mau tidak mau kita terima. Kenapa? Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah menyatakan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau zaman sekarang, nggak pacaran, nggak ngetren lah, itu yang nggak benar di situ. Bahkan sekarang naudzubillahi min dzalik, perzinaan merajalela di mana-mana. Padahal Al-Qur'an apa? Mendekati zina aja dilarang. Dan kita sebisa mungkin kita tinggalkan itu. Dan sekarang udah luar biasa. Berkholwat tidak hanya berdua, ketemu satu orang sama satu orang, ikhwan akhwat ketemu, laki-laki sama perempuan ketemu, berkholwat ngumpet di mana. Sekarang udah nggak gitu lagi. Di HP berdua, chattingan berdua, lah itu udah berkholwat. Kenapa? Nggak ada yang tahu berdua di situ, dia ngapain di situ, nggak ada yang tahu. Kalau setan masuk lah bisa jadi hal-hal yang tidak kita inginkan menghampiri kita. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, at-taslimu li ahkamihi, kita berserah diri atas hukum yang Allah berikan. Kemudian yang berikutnya, ad-da'watu ilaihi, kita mendakwahkan Al-Qur'an, kita menyiarkan Al-Qur'an. Nah, Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari saya walaupun itu satu ayat. Nah, satu ayat apa atau satu huruf pun kita bisa abatasa, kita ajarkan abatasa. Kenapa? Itu tugas kita. Ketika kita sudah bisa sesuatu, kita ajarkan kepada yang lainnya. Yang berikutnya, yang terakhir, tuntutan kita keimanan terhadap Al-Qur'an adalah iqamatuhu fil ard. Kita mendirikan, kita menyebarkan Al-Qur'an ini di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa Al-Fatihah, kita ajarkan Al-Fatihah, kita bisa abatasa, kita ajarkan abatasa. Sehingga apa? Apalagi yang sudah hafal Qur'an, apalagi yang sudah pintar tafsir. Nah, kita ajarkan, kita ajak tetangga kita ajak saudara kita untuk belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya.
Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara tuntutan keimanan terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus dekat dengan Al-Quran dengan cara belajar dan mengajarkannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa mentarbiyah diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran kita bisa mentarbiyah diri kita sehingga kita menjadi saksiyah yang baik, kita menjadi pribadi yang baik. Yang berikutnya adalah at-taslimu li ahkamihi, kita berserah diri atas hukum yang Allah berikan yang ada dalam Al-Quran. Yang berikutnya dakwatu ilaih, kita menyebarkan Al-Quran, kita mendakwakan Al-Quran. Yang berikutnya adalah kita menghidupkan dan menyebarkan Al-Quran di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat pada tausiah kali ini dan bisa kita amalkan dan lebih kita sadari sehingga kita bisa dekat dengan Al-Quran dan kita bisa mengamalkan keimanan kita terhadap Al-Quran. Dari saya, wallahu a'lam bishawab. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.